Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Helmi Boemia SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah kebijakan dan keamanan cyber. Di sini saya Rusman Hadi dengan NIM terakhir 058 mengambil video bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan dan keamanan cyber, yaitu mereview artikel yang di sini saya mengambil artikel berjudul Ancaman Perang Cyber di Era Digital dan Solusi Keamanan Nasional di Indonesia karya Salomon A.M. Babis. Yang dimana menghadapi ancaman perang cyber, maka hal yang perlu dilakukan oleh negara Indonesia meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu pentingnya pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang memahami terkait teknologi, meliputi pemahaman terkait pemahaman teknologi secara cepat guna, pemahaman operasional teknologi dalam menghadapi segala bentuk peran cyber, termasuk kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan diplomasi cyber dan strategi menjadi informasi. Yang kedua yaitu pentingnya pembangunan fasilitas media cyber yang memadai meliputi fasilitas komputer, penguasaan internet, pembuatan software, termasuk satelit. Dan yang ketiga terakhir yaitu pentingnya pembangunan komando batalion pasukan cyber dari seluruh unsur elemen bangsa dan negara Indonesia, termasuk dari unsur masyarakat umum. Indonesia telah mengantisipasi terjadinya perang cyber, namun terdapat beberapa kelemahan yang belum dilaksanakan Indonesia, seperti pembangunan satelit sendiri, pembangunan komando pasukan khusus cyber, dan aturan perundang-undangan yang belum memadai terkait perang cyber. Dengan kelemahan ini, maka dapat dianjurkan bahwa Indonesia masih rentan terhadap perang cyber dan perlu pembenahan secara komprehensif dalam memperkuat basis kekuatan vital cyber nasional. Menghadapi tantangan baru ini, Handi Rini Ardianti menjelaskan bahwa Indonesia masih perlu mengkualifikasikan beberapa hal penting dalam kaitan dengan keamanan cyber atau cyber security, diantaranya pertama, kepastian hukum keamanan cyber Indonesia. Dikatakan bahwa saat ini acuan pertahanan cyber hanya mengacu pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008. Yang kedua, dalam persoalan teknis dan tindakan prosedural, Hashim Gautama menjelaskan terkait adanya beberapa kelemahan dan yang mempengaruhi proses pembangunan cyber security Indonesia adalah lemahnya kesadaran dan ancaman cyber attack dan lemahnya kesadaran negara terkait pentingnya cyber security. Menurutnya, hal ini dampak pada level kejahatan cyber saja, tidak adanya sistem penanganan kejahatan cyber yang berlaku. Solusi yang ditawarkan dalam menyelesaikan hal ini, menurut Hashim, adalah kita masih membutuhkan infrastruktur standar dalam menghadapi cyber war, termasuk di dalamnya adalah perimeter defense yang memadai, network monitoring system, sistem information, dan event management yang berfungsi memonitoring berbagai masalah keamanan. Yang ketiga yaitu terkait struktur organisasi. Dikatakan bahwa keamanan cyber atau security cyber yang dilaksanakan di Indonesia masih terbilang lemah karena dijalankan secara sektoral dan belum menyeluruh, sehingga yang baru terlihat adalah pembentukan tim kerja pusat operasi dunia maya atau Cyber Defense Operation Center yang hanya bertujuan pada keamanan internal. Keempat yaitu terkait capacity building, dijabarkan bahwa capacity building yang dilakukan di Indonesia baru dalam koordinasi Kemhan dengan membangun 3 program yang dilakukan dari 2014 sampai 2017, seperti persiapan model perang cyber, membuat seminar military cyber, dan cyber operation dan kegiatan cyber camp atau pekan cyber. Yang kelima yaitu terkait kerjasama internasional. Dikatakan bahwa sejauh ini Indonesia telah menjalin kerjasama internasional dan regional menangani cybercrime sebagai upaya membangun kerjasama dalam mengantisipasi pencegahan cybercrime. Prestasi yang telah dicapai terkait hal ini seperti menjadi anggota ASEAN Network Security Council, menjadi anggota International Telecommunication, menjadi Steering Komite Asia Pacific Computer Emergency Response Team atau APCAT, menjadi anggota dari Forum of Incident Response and Security atau FIRST, melakukan kerjasama bilateral di bidang cyber security dengan Jepang, Inggris, dan beberapa negara. Dan terakhir, Indonesia juga terlibat dalam program Security Agenda atau GSA tahun 2007. Pada dimensi internasional, PSSN juga telah membangun beberapa kerjasama yang telah dilakukan antara lain, pertama, kesepakatan bilateral dalam ranah cyber dengan Belanda pada tanggal 3 Juli 2018. Dengan Australia dan Inggris pada Agustus 2018. Dengan Australia dan Inggris pada Agustus 2018 dan dengan Amerika Serikat 28 September 2018.
Selain kerjasama bilateral, kerjasama dalam siber secara multilateral juga telah dilakukan di Indonesia pada Organisasi ASEAN Regional Forum atau ARF, yang melibatkan beberapa negara di luar ASEAN seperti Tiongkok, Rusia, dan lain-lain. Tetapi Indonesia juga tergabung dalam ASEAN Cyber Capacity Program atau ACCP yang diresmikan pada bulan April 2017. Dikatakan bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan internasional yang mengikat terkait dengan cyber security, sehingga masih menjadi suatu pekerjaan rumah atau PR bagi negara Indonesia dalam merumuskan sebuah kerjasama yang baik bagi keamanan cyber dengan semua negara di Indonesia. Sekian review artikel yang berjudul Ancaman Perang Cyber di Era Digital dan Solusi Keamanan Nasional Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.